Nggak cuma satu, tapi ada dua orang yang reinkarnasi ke dunia ini. Si cowok itu pro gamer yang hafal mati seluruh alur ceritanya, sementara si cewek adalah pembaca setia yang udah khatam isi novelnya. Nah, si cewek ini mulai nyusun rencana licik dengan nyamar jadi mahasiswi baru yang super polos demi ngedapetin hati si cowok itu. Semua ini dia lakuin karena dunia ini lagi diambang kiamat dan satu-satunya cara buat bertahan hidup ya, cuma dengan gabung ke tim si pemeran utama. Awalnya, dia cuma pengen numpang tenar dan hidup tenang sampai akhir cerita. Tapi dia malah keasyikan akting sampai kebablasan. Alhasil cerita yang harusnya fokus ke satu cowok ini malah berubah jadi reverse harem. Bahkan si pemeran utama yang kaku itu pun beneran jatuh cinta sama dia. Gak cuma itu, si penjahat licik yang juga orang reinkarnasi pun akhirnya bertekuk lutut dan takluk di hadapan dia saat itu. Padahal saat itu dia baru aja ngebangkitin kekuatan supernya dan baru banget masuk ke Akademi Esper. Novelnya sendiri judulnya Komandan Kelas F di Akademi, tipikal cerita fantasi cowok banget yang isinya pamer kekuatan luar biasa. Plotnya nyeritain tentang cowok yang masuk ke tubuh penjahat kroco di dalam game terus dia mulai nyari anak buah di akademi numbangin musuh dan dapat banyak cewek cantik. Dulu sih, dia nggak bakal sudi nyentuh novel ginian, tapi karena temen di kehidupan sebelumnya maksa banget akhirnya dia baca juga sampai habis. Sialnya meskipun dia tahu semua detail plotnya, dia sama sekali nggak dikasih kekuatan curang atau sistem pembantu kayak di novel-novel. Nama aslinya Kang Yuhan, dia lahir di panti asuhan paling kumuh di dunia ini. Selama 16 tahun cuman buat tetep napas aja udah nguras seluruh tenaganya. Di tempat itu, moral itu gak ada harganya, isinya cuma kekacauan dan kekerasan di mana-mana. Kepala pantinya jahat banget, suka jual anak-anak demi dapet duit. Belum lagi para pengasuh yang hobi jadiin anak-anak tempat pelampiasan amarah. Kalau dia nggak ketemu sama guru itu, mungkin dia udah mati di neraka itu. Hidupnya baru kerasa bener pas si guru itu ambil alih jadi kepala panti dan bikin tempat itu jadi rumah yang bener-bener aman buat mereka. Tapi masalah datang lagi, kondisi keuangan panti asuhan itu makin lama makin kritis dan hampir bangkrut. Pas banget dia baru dapat kekuatan, jadi dia mutusin buat pakai kemampuan itu demi nyelamatin panti asuhan tercintanya dari kemiskinan. Apes-nya kekuatan yang dia dapat itu jenis sniper, tipe kekuatan yang boros duit banget buat perawatan dan butuh perlindungan tim di awal-awal. Pas lagi pusing nyari jalan keluar, dia tiba-tiba inget sama sosok pemeran utama novel yang liciknya gak ada obat itu. Secara umum, tokoh utama di novel fantasi modern itu biasanya dibagi jadi dua tipe. Tipe pertama itu yang serius dan efisien, geraknya diam-diam tapi mematikan. Tipe kedua itu yang oportunis kayak pedagang licik yang cuman mikirin untung gede. Nah, novel Komandan Kelas F ini nyeritain tentang si tipe serius dari dunia game aslinya dan si tipe oportunis yang reinkarnasi jadi karakter figuran. Karakter figuran itu aslinya ditakdirin mati di awal, tapi karena jiwa di dalamnya adalah mantan pemain game profesional semuanya jadi beda. Si oportunis ini nggak cuma pegang semua rahasia dan panduan game, tapi dia juga punya kemampuan mata wawasan buat lihat data status semua orang. Modal info orang dalam itu dia sikat semua harta karun di dunia game, ngelatih tim paling kuat dan bangun kekuasaan yang gila banget. Dan yang paling penting, pemeran utama model begini tuh nggak pernah pelit buat modalin orang-orang di timnya sendiri. Pokoknya kalau udah jadi temen tim si pemeran utama, hidup lo bakal terjamin dan sukses sampai ke puncak. Karena ngerasa nggak bakal bisa jadi pahlawan utama, Yuhan mutusin buat cari muka aja sama si cowok itu biar dapet jaminan hidup. Pas hari upacara penerimaan mahasiswa baru, si jagoan dari game aslinya lagi siap-siap mau bacain sumpah mahasiswa baru. Di saat itu Kang Yuhan tiba-tiba inget kalau si tipe oportunis ini pernah ngomongin kata-kata yang memalukan atau cunibiu banget. Baru aja kepikiran gitu, tiba-tiba ada suara cowok berat dari sebelahnya yang teriak, "Aku pasti bakal nyelamatin dunia ini." Dia langsung nengok kaget. Wah, gak salah lagi, ini kan si pemeran utama yang oportunis tadi. Ternyata dari tadi tatapan aneh orang-orang itu emang ditujuin ke dia. Gak heran kalau di novel aslinya reputasi karakter ini hancur banget. Meskipun yang di dalamnya udah ganti orang, tetap aja label orang aneh itu susah banget buat hilang dari diri dia. Tapi ya udahlah, ini mah kesempatan emas yang datang sendiri nyamperin dia. Sekarang tantangannya adalah gimana caranya biar dia bisa akrab sama cowok penuh semangat ini dan jadi teman dekatnya secara alami. Strateginya udah dia susun rapi dari beberapa hari yang lalu biar gak kelihatan mencurigakan. Mau jadi cewek sundere, udah ada yang punya. Jadi cewek dingin gak seru. Yang derewah dia gak sanggup kalau harus akting seserem itu. Pas lagi asyik ngelamun, adiknya yang namanya Johnson dateng nyamperin. "Kak, lagi ngapain sih?" Kang Yuhan langsung buru-buru nutup bukunya sambil senyum. Dia bilang kalau dia lagi mikirin rencana buat masa depan panti, tapi muka Johnson malah berubah jadi sedih dan kelihatan gelisah. Johnson minta kakaknya berhenti berkorban terus demi mereka, karena sekarang kakaknya udah jadi Esper dan berhak hidup tenang sendirian. Dia nggak mau kakaknya terbebani terus sama urusan mereka. Lihat tangan adiknya yang sedikit gemeteran karena gugup, Yuhan langsung megang tangan itu buat nenangin dia.
Johnson, kamu itu keluargaku. Kepala panti dan anak-anak lain juga keluargaku. Mana mungkin aku bisa abai sama keluarga sendiri. Sambil nepuk-nepuk punggung adiknya dia bilang, kalau apapun rintangannya mereka bakal lewatin ini semua bareng-bareng. Dia natap adiknya sambil senyum manis dan minta dia buat janji supaya tetap kuat apapun yang terjadi nanti. Udah kayak anak anjing yang manis dan penurut banget kan? Tapi tunggu dulu, emangnya ada tipe heroin papi kayak gini? Kayaknya nggak ada dalam settingan aslinya deh ya kan? Suara lembut cewek itu mendadak bikin sepasang mata merah darah di sampingnya. Langsung nengok ke arah dia. Halo, pas Kawo itu lagi bengong dia langsung gercep ambil kesempatan buat deketin. Peran yang lagi dimainin Kang Yuhan emang benar-benar tipe anak anjing yang ceria lincah dan penuh pesona. Dalam hati dia sih misuh-misuh, sialan cuman persona ini yang tersisa, tapi suaranya malah makin dibuat-buat sok polos. Matanya penuh rasa penasaran yang murni banget. Nama kamu siapa? Aku Kang Yuhan. Lawan bicaranya malah kaget. Kamu nggak kenal aku. Dia langsung pasang muka shock yang akting banget. Hah, emangnya kamu terkenal banget ya? Dan ya, dia emang beneran terkenal. Ro Yohan itu aslinya punya reputasi sampah di kalangan para awakened. Pokoknya tukang bikin onar yang nggak ada obatnya deh. Tapi itu kan cerita sebelum jiwa si pemain pro ini masuk ke badannya. Untungnya reputasi buruk itu cuma terkenal di lingkaran awakened aja. Kang Yuhan lanjut nanya, oh apa kamu seorang artis? Kawo itu langsung buang muka dengan nada yang mulai nggak pede. Bukan. Aku Ro Yohan. Karena Kang Yuhan cuma rakyat jelata yang dapat beasiswa pemerintah, wajar banget kalau dia nggak tahu siapa itu Ro Yohan. Di dunia ini, Awaken itu dibagi jadi dua jenis. Ada yang dapat kekuatan warisan turun-temurun dari keluarga elit, dan ada juga yang cuma orang biasa yang nggak sengaja dapat kekuatan, sambil merendahkan suara, biar kelihatan malu-malu. Dia bilang kalau aku sih cuman Awaken jalur beasiswa, nggak punya kenalan di sini jadi rasanya canggung banget. Jujur aku takut nggak bisa ngejar pelajaran di akademi. Yohan kamu pasti punya banyak kenalan ya di sini. Ro Yohan jawab dengan sopan. Aku dari keluarga Awaken jadi ya tahu sedikit lah. Wah beneran. Keren banget mata Kang Yuhan langsung berbinar penuh kekaguman. Terus kamu udah bisa pakai kekuatan kamu. Alis Ro Yohan sedikit berkerut sambil nyender ke belakang. Dia mulai ngerasa rileks dan gak terlalu waspada lagi. Senyum nakal mulai muncul di bibirnya. Nggak tahu ya, lihat tingkahnya Kang Yuhan dalam hati teriak. Nggak usah sok misterius deh, masa lo nggak tahu? Padahal lo kan pemain pro di game ini. Dia kudu bikin Ro Yohan tertarik sama dia secepat mungkin sambil mikir gitu. Dia nangkupin kedua tangannya sambil pasang nada manja yang minta dikasihanin. Duh kalau gitu ajarin aku juga dong. Ro Yohan emang nggak bakat ngadepin cewek, mukanya langsung merah padam, tapi pas rencananya hampir berhasil. Upacara penyambutan mendadak selesai. Gagal deh usaha pertamanya buat naklukin si Doi. Tapi tenang Kang Yuhan yang nyamar jadi si ceria ini, cepet banget baur sama teman sekelas. Sedangkan si Ro Yohan, yang aslinya cuma karakter penjahat figuran malah berakhir sendirian. Bener aja dia cuma duduk di pojokan kelas, sambil sibuk baca-baca plot game. Di tahap awal yang masih cupu gini dia emang nggak bisa gerak sendirian dan kalau mau deketin keluarga Awakened lain pun pasti bakal ditolak mentah-mentah gara-gara masa lalu aslinya yang suram. Jadi tipe pemain pro kayak dia pasti bakal mulai dengan ngedeketin kelas F, di mana orang-orangnya nggak terlalu benci sama dia. Dan kebetulan skill cewek ini adalah posisi penyerang yang lagi dibutuhin banget sama Ro Yohan. Asal dia pamer kekuatan. Cepat atau lambat dia pasti bakal ditarik masuk ke tim Kawo itu. Si cewek pun mikir, mending dia bantu Kawo itu buat cari muka dulu di kelas. Kang Yuhan manggil dia sambil dada-dada Yohan sini duduk bareng kita. Si pemain pro itu sempet bengong bentar tapi langsung connect dan ikut kerja sama. Dengan modal pengetahuan, gamenya yang luas, dia langsung dapat banyak poin plus di mata teman-teman barunya. Si cewek ngedumel dalam hati. Tadi ditanya malah sok bego. Sekarang pas bisa cari muka malah sok baik gitu. Kau nggak tahu malu, jangan lupa ya siapa yang udah buka jalan buat lo. Di pelajaran pertama sebelum latihan berburu monster, si guru ngasih pertanyaan yang tajam banget. Kenapa kalian harus musuhan sama monster? Secara teknis, apa yang bakal kalian lakuin itu adalah mencabut nyawa. Monster juga punya kecerdasan. Mungkin aja kita bisa jadi temen. Pernah kepikiran soal itu nggak? Kebanyakan murid nggak pernah mikir sejauh itu. Mereka cuma ngerasa kalau bunuh monster itu ya hal alami aja. Nggak lama si guru ngasih jawabannya sendiri. Karena tujuan utama mereka adalah bunuh manusia. Maka kita harus jadi musuh mereka. Saya harap nanti kalian bisa nemuin jawaban kalian masing-masing. Kang Yuhan sebenarnya belum baca novelnya sampai tamat jadi dia cuma tahu sebagian plot aja. Makanya, dia ngotot banget mau masuk ke tim karakter utama. Dia pengen ngelindungin keluarganya dan bayar hutang panti asuhannya. Biar mereka bisa hidup enak. Kalau emang harus berburu monster buat itu dia siap. Itulah jawabannya. Sekarang karena dia udah mulai akrab sama si karakter utama saatnya, buat ngerencanain langkah selanjutnya. Pas dia buka panel statusnya. Ya, selain stamina yang lumayan sisa, statnya ampas banget sama kayak si Ro Yohan.
Gak salah lagi dia harus bergantung sama level up buat jadi kuat. Dan boom, tiba-tiba muncul notif update dari sistemnya. Detik itu juga cahaya putih langsung nyelimutin seluruh badannya. Sistem aslinya udah aktif dan lagi proses nyari siapa pemeran utamanya. Verifikasi hubungan sama si protagonis beres. Selama ia sekarang lo resmi masuk ke dalam alur ceritanya Ro Yohan. Ro Yohan udah nongol di novel The F-Class Commander of the Academy. Dan khusus buat lo sistem meta udah siap tempur. Sebagai pembaca, lo bisa pakai poin meta buat bikin diri lo makin OP dengan berbagai cara. Karakter lain di cerita nggak bakal nyadar sama sekali. Sistem ini bakal ngasih lo poin meta berdasarkan seberapa sering lo muncul, seberapa penting peran lo di sana. Sampai gimana reaksi dan perhatian para pembaca ke lo. Poin-poin ini kuncian buat jadi makin kuat dan semuanya mulai aktif gara-gara dia interaksi sama si Yohan. Langsung deh dia buka menu toko. Isinya gila banget mulai dari item pengubah plot kayak Magic Sphere, sampai Mistiltaina seharga 100.000 poin belum lagi macam-macam senjata dan ramuan. Bahkan status pun bisa dibeli di sini. Iseng dong dia beli senjata paling murah buat ngetes. Gak nunggu lama tombak sihir itu langsung muncul gitu aja di tangannya. Kang Yuhan girang parah. Akhirnya dia dapet cheat juga tapi ya buat sekarang, mending dia baca dulu chapter kemunculannya. Bener aja ini konten yang pernah dia baca sebelumnya, cuman bedanya sekarang dia yang mainin perannya. Pas karakter utama di game aslinya sumpah bakal lindungin umat manusia, si tipe oportunis ini malah kepikiran hal lain. Prinsipnya satu, gue harus bisa bertahan hidup di dunia ini. Sambil ngobrol sama teman-teman kelas F, dia mulai pakai skill Eye of Insight. Pas di aula tadi, dia udah ngecek status anak-anak tingkat atas duluan. Selain kelas D si protagonist, kelas-kelas lain isinya biasa aja, sampai akhirnya matanya tertuju ke Kang Yuhan. Sniper itu berguna banget pas lagi nge-clear dungeon. Meskipun stat dasarnya nggak terlalu tinggi, tapi skill cewek ini boleh juga. Ro Yohan diam-diam mulai kalkulasi, rencananya mau dipantau dulu agak lamaan sebelum akhirnya ditarik masuk ke timnya. Ternyata progres di awal jauh lebih mulus dari dugaannya, apalagi masalah reputasi yang bikin pusing juga udah beres. Target berikutnya dia mau ke lapangan latihan buat nyari si tokoh utama Park Si-woo. Tapi pas Yohan lagi asik nyusun rencana selanjutnya, tiba-tiba Kang Yuhan nanya hal yang gak terduga. Lo punya adik gak? Yohan sih senyum, tapi matanya dingin banget. Ada satu, tapi hubungan kita bener-bener sampah. Ya jelas lah, soalnya raga yang dia tempatin ini kakak kandungnya si heroin Gator. Kang Yuhan yang denger itu langsung kesel banget. Soalnya di chapter kemunculan itu nggak disebutin sama sekali gimana dia udah bantuin si oportunis ini buat naikin reputasinya seharian. Parahnya lagi si Yohan malah pede mikir kalau Yuhan naksir dia. Padahal Yuhan cuman akting ramah biar persona Sunny Girl-nya tetap kejaga. Dasar cowok gak tahu diri, maki dia dalam hati. Tapi untungnya semua hal masih berjalan sesuai rencana dia. Dan selanjutnya tinggal nunggu gimana reaksi para pembaca. Tapi selain diskusi seru, ternyata ada juga komen-komen jahat yang malah minta Kang Yuhan dibunuh aja. Dia melototin panel sistemnya dengan penuh emosi, tapi ini bukti kalau dunianya emang beneran lagi dipantau orang lain layaknya sebuah novel. Tapi dibandingin soal setting dunia yang aneh ini, yang bikin dia makin cemas, adalah poin status yang didapat pas naik level di sini bener-bener random. Bisa dapat 1 poin, atau malah 10. Pembagian atributnya pun acak banget. Dengan kata lain sebagai seorang sniper. Bisa aja poinnya malah masuk ke strength semua, kan jadi build sampah. Apa si oportunis itu jadi introvert gara-gara game rusak ini? Mau protes gimana pun dia harus cepet-cepet sadar sama realita. Kalau mau upgrade kemampuan, kuncinya cuma ada di poin meta. Artinya dia harus nurutin kemauan pembaca dan farming poin kesukaan sebanyak mungkin. Permintaan soal romance tragis sampai harem yang gak ada abisnya bikin dia terpaksa ngerombak rencana awal. Padahal tadinya, dia cuma mau deketin si oportunis itu, press koneksi sama sumber dayanya terus cabut jadi pemain mandiri. Tapi sekarang demi timbunan poin meta, yang banyak dia harus muter haluan dari sekedar teman biasa. Jadi inceran posisi heroin utama. Demi goal ini dia nggak cuma harus jaga hubungan baik sama si oportunis, tapi juga harus mulai PDKT satu-satu sama karakter inti ceritanya. Lagi pula event-event yang bakal datang. Semuanya mengarah ke kehancuran dunia. Jadi bangun hubungan sama para pahlawan yang bakal nyelamatin dunia itu udah paling bener. Tapi siapa sangka baru hari kedua aja mereka udah nyari masalah sama si heroin aslinya, yang ternyata adik kandung Ro Yohan. Ngelihat si heroin yang udah siap ngehajar Ro Yohan sampai mati, si Yohan cuman bisa ngeringkih pasrah. Kenapa jadi gini coba? Adiknya itu heroin asli dari gamenya, sementara dia cuman player yang terjebak masuk ke dalam raga kakaknya. Meskipun jiwa di dalamnya udah beda orang adiknya. Ro Yura nggak sadar apa-apa dan tetap nganggap dia sebagai kakak brengsek kayak dulu. Bener-bener apes deh. Ro Yuhan baru saja menginjakkan kaki di area latihan saat amarahnya langsung tersulut. Kamu pasti kesini cuman mau mengacau lagi kan?
Si tukang cari celah itu cuman pamer senyum palsu. Katanya sih dia mau latihan. Bahkan anjing lewat pun gak bakal percaya omong kosong itu. Mengintai dari balik bayangan Kang Yuhan langsung teringat alur cerita aslinya. Si manipulatif ini sengaja memprovokasi kakaknya sendiri. Pura-pura jadi korban bully, lalu menunggu diselamatkan oleh sang pahlawan keadilan kita Park Si-woo. Membayangkan plot itu saja sudah bikin dia muak setengah mati, tapi ya ini kan drama keluarga orang lain. Sebenarnya dia mau kabur saja, tapi langkahnya terhenti saat melihat Royura benar-benar sudah siap menyerang. Sampah kayak kamu nggak punya hak latihan di sini, seru Yura. Si gadis langsung berubah pikiran, meski ogah-ogahan, demi mengumpulkan poin kredit biar bisa naik level dia terpaksa harus terjun langsung. Dia pun berdiri tegak melindungi Royuhan. Aku dengar semuanya, maksudmu apa bilang dia nggak punya hak, bukannya itu keterlaluan. Sang tokoh utama wanita pun bengong melihat interupsi mendadak ini. Kamu siapa? Apa kamu nggak tahu seberapa sampah orang ini, sampai berani membelanya, teriak Royura dengan emosi meluap. Dia adalah tipe pahlawan wanita yang sombong dan dominan di cerita asli, sekaligus saudara kembar, Royuhan. Karena nggak kenal-kenal amat, Kang Yuhan pura-pura nggak tahu siapa dia. Aku teman sekelas Yuhan. Aku nggak tahu apa hubungan kalian, tapi Yuhan bukan sampah. Lagi pula semua siswa akademi punya hak penuh buat pakai fasilitas latihan ini. Royura langsung membentak. Itu kalau tujuannya benar. Katanya lapangan ini cuma buat yang serius latihan. Dalam hati sih Kang Yuhan setuju, tapi dia nggak boleh kasih tahu itu sekarang. Saat Royuhan bilang dia kesini buat latihan, Kang Yuhan pun menimpali dengan canggung. Dia bilang mau latihan tuh. Yura malah tertawa sinis. Kamu percaya omong kosong itu, tapi kenapa tiap Yuhan bicara kamu langsung menganggapnya bohong? Bukannya itu jahat? Kata-kata itu bikin ekspresi Royura langsung menggelap. Apa kamu benar-benar buta soal sifat asli orang ini? Aku tahu kok, jawab Kang Yuhan mantap. Tapi saat bicara denganku, dia sering tersenyum dan sangat baik. Dia bahkan mau berbagi ilmu. Dia adalah rekan yang berharga. Mendengar itu, Royura langsung membeku. Tunggu, siapa yang kamu maksud? Kang Yuhan menunjuk dengan santai. Yuhan tentu saja, melihat ekspresi penuh kemenangan di wajah kakaknya. Royura menunduk dengan suara bergetar menahan amarah. Kasihan banget kamu cuma jadi mainan di tangan cowok itu. Si manipulatif itu masih saja membela diri. Memangnya nggak mungkin kalau aku sudah berubah sampah, diam kamu. Tiba-tiba, Royura mencengkeram tangan Kang Yuhan sambil bergumam, ini sudah keterlaluan. Kamu anggap tempat latihan ini mainan dan sekarang kamu malah mempermainkan orang sepolos dia. Api mulai berkobar di telapak tangannya. Tunggu dulu. Apa di cerita aslinya, dia pernah semarah ini? Kamu benar-benar nggak berubah. Kang Yuhan sampai merinding saking takutnya. Melihat tinju Royura yang hampir menghantam si manipulatif anehnya, Royuhan sama sekali nggak terlihat takut. Malah ada seringai tipis di bibirnya. Dan benar saja, sedetik kemudian ada yang menghentikan serangan itu. Api pun padam. Dan seorang cowok tinggi berdiri gagah di antara mereka. Aturan sekolah pasal 1 bagian 9. Dilarang menggunakan skill pertahanan tanpa izin kecuali saat ekspedisi dungeon atau kelas khusus. Sang tokoh utama aslinya telah tiba. Park Si-woo. Kamu nggak lupa aturan kan, kekuatan itu bukan buat nyakitin orang. Wajah Royura memerah padam sebelum akhirnya pergi begitu saja. Tentu saja aku ingat serunya ketus, sama seperti di plot aslinya. Royura memang punya sumbu pendek. Kalau Park Si-woo nggak datang, mungkin mereka benar-benar sudah tamat. Si manipulatif langsung cari muka dengan berterima kasih, tapi Park Si-woo sama sekali nggak peduli. Sudahlah, jangan baper. Aku cuma nggak mau diseret sebagai kaki tangan kalau kalian kenapa-kenapa. Tapi kamu tetap menolong kami kan? Kang Yuhan langsung pasang mode papi yang penuh kekaguman. Kamu keren banget. Tegas dan sangat berani, Park Si-woo langsung memalingkan wajah dengan pipi yang memerah tipis. Biasa saja. Mereka berdua saling lirik memikirkan hal yang sama. Apa dia baru saja salting? Suara lembut si gadis kembali terdengar. Kamu adalah teladan di era ini, benar-benar kebanggaan akademi kita. Si manipulatif ikut memanaskan suasana hunter paling hebat di masa depan idola kami. Park Si-woo langsung panik dan mundur. Tunggu, mana mungkin orang yang cari masalah bisa menghentikan korbannya? Dia akhirnya menyerah dan membungkam mulut mereka berdua. Diam kalian, si iceberg yang kelihatannya dingin ini. Ternyata lemah banget kalau dipuji. Menggodanya ternyata asyik juga, dan berkat itu suasana jadi jauh lebih santai. Dia pun melanjutkan obrolan dengan Louis. Si-woo, kamu kesini mau latihan juga? Aku tadi di dalam tapi merasakan aliran sihir di dekat sini. Si pencari celah itu pun ikut menimpali pembicaraan dengan santai. Magic perception gokil, itu sesuatu yang bahkan Hunter Pro pun susah dapetin. Serius keren abis. Tadi itu skill lo juga pas madamin api? Itu cuma trik receh kalau lo udah mulai akrab sama sihir. Gampang kok. Si-woo ngomong gitu sambil sok rendah hati, tapi Yuhan langsung bongkar kedoknya. Jangan mau ditipu, itu teknik tingkat tinggi. Mereka bertiga asyik ngobrol sepanjang jalan sampai akhirnya Si-woo sampai di asrama dan pamit duluan.
Begitu si karakter utama pergi, si oportunis kita ini tiba-tiba angkat bicara. Loh, ada perlu apa ke tempat latihan hari ini? Hampir aja dia lupa kalau urusannya sama si cowok utama belum kelar. Di sini dia langsung pasang muka kesel. Ya buat latihan lah, emang gue kelihatan kayak murid. Yang bakal males-malesan di hari pertama. Yuhan kaget banget pas dideketin tiba-tiba gitu mukanya langsung merah padam. Sampai ngomong aja belepotan. Enggak, bukan gitu maksud gue. Cuma kan kebanyakan orang hari pertama itu istirahat kan. Tapi lo sendiri keluar juga kan, Yuhan Kang? Yuhan udah nebak pertanyaan itu bakal muncul, padahal aslinya cuma Park Si-woo sama Royura yang harusnya nongol hari ini. Jelas dia kepo kenapa cewek ini ada di sana. Karena dia bakal bergantung sama koneksi Royuhan di masa depan, dia nggak boleh bikin cowok ini curiga. Gue tadinya juga gak niat latihan di hari pertama, tapi gara-gara lo gue berubah pikiran. Si oportunis itu bengong, gara-gara gue. Yap, tadi di kelas pas gue liat lo gercep banget bantuin teman-teman sekelas ngerjain soal. Gue mikir kalau gue juga harus jadi lebih kuat. Terus gue rasa satu-satunya hal yang bisa gue lakuin. Ya, cuma latihan di sini. Pas lihat muka Yuhan mulai melunak, dia langsung gaspol selagi sempat. Sambil senyum manis dia bilang, ini semua berkat lo. Agak malu sih ngomongnya, tapi ngomong-ngomong lo kesini. Buat ningkatin skill lo juga kan? Yuhan gila, lo emang hebat banget deh. Gue nggak tahu tadi ada masalah apa sama cewek itu, tapi gue percaya Yuhan yang gue lihat sekarang adalah orang baik. Dan boom, kata-kata itu manjur banget. Curiga di muka Yuhan langsung hilang total, malah dia yang duluan ngajak buat latihan bareng besok. Kang Yuhan senyum lebar banget sampai pipinya mau kram. Tapi demi anak-anak di panti asuhan, capek dikit mah bukan masalah. Kerja keras gak bakal hianat. Sejak tukeran kontak sama Park Si-woo atas saran Yuhan di hari pertama, si protagonis aslinya udah mulai latihan bareng mereka sejak 3 hari lalu dan progres latihannya lancar. Jaya. Yuhan juga banyak ngasih tips keren. Kalau gini terus pas misi dungeon nanti, dia pasti bisa ikut dengan mulus. Tapi entah kenapa sejak hari itu dia ngerasa dipantau terus sama Royura. Cewek galak itu. Kelihatannya makin hari makin nempel sama dia. Dan akhirnya si adik pun debut bertarung, gak disangka si villain. Yang harusnya setim sama cowok utama di novel, malah ninggalin si petarung paling OP itu. Dan lebih milih buat tim bareng dia. Pas Kang Yuhan mau milih senjata, tiba-tiba Yuhan nyetop dia. Yang kiri lebih oke. Kelas lo dapat bonus kalau pakai senjata api kan? Ambil yang lebih pendek buat hari ini. Dia tahu saran Yuhan gak pernah asal-asalan, jadi dia ikutin aja pengen lihat rencananya apa. Pas udah dapet pistolnya, dia nanya Yuhan. Lo udah pilih senjata? Muka Kang Yuhan yang penuh percaya itu bikin mood Yuhan naik drastis. Pastinya dong, secara kelas dia cuma punya satu pilihan senjata di awal. Nah, tes adaptasi senjata ini adalah ujian pertama buat calon hunter. Park Si-woo langsung sikat semua target gerakannya mulus parah. Sampai ritme napasnya aja tetap stabil. Yuhan langsung heboh muji. Gila keren banget loh Si-woo. Meskipun si protagonis ini kuatnya nggak ngotak, gak ada rasa iri sedikit pun di mata Yuhan. Bener-bener karakter utama sejati. Atribut cahayanya ngeri banget, apalagi skill Thousand Arms Myriad Weapons miliknya, yang bikin dia bisa mainin senjata apa aja kayak lagi nari. Pengen banget lihat dia nyabut pedang di punggungnya itu. Tiba-tiba, Royura yang lewat di depan Si-woo langsung melotot tajam. Tatapannya serem banget. Kayak mau nelen orang hidup-hidup. Padahal barusan aja dia pisah sama Kang Yuhan. Sniper itu salah satu kelas paling susah dibangun. Makan waktu mahal dan tingkat suksesnya rendah banget. Tapi buat Kang Yuhan dia yakin 100%, dia bakal bikin cewek itu jadi damage dealer, jarak jauh nomor 1. Masalahnya cuma satu, Royura salah paham. Ngiranya dia lagi mainin perasaan Kang Yuhan. Soalnya sebelum transmigrasi pemilik asli tubuh ini pernah nyakitin perasaan orang sampai parah banget. Tapi dia kan nggak tahu apa yang dilakuin si brengsek Royuhan yang dulu. Kalau nggak cepet diberesin, boro-boro mau naikin poin cinta, bisa-bisa dia mati di tangan Royura. Tes damage dealer pun kelar, lanjut ke tanker, dan terakhir para support. Meskipun Yuhan ada di posisi support, bagi dia nyerang target yang cuma diam itu bener-bener ngebosenin. Sambil angkat tangan dia langsung nyeletuk ke instruktur, Pak saya minta metode penilaiannya diganti aja. Kelas yang dia ambil itu Commander. Sesuai namanya ini tuh peran support yang tugasnya ngeracik taktik, biar tim bisa menang dengan cara yang paling efektif. Tapi di dunia lain yang cuma mentingin serangan brutal kayak gini kelas, Commander punya reputasi ampas gara-gara nggak bisa maju di garis depan. Padahal ini adalah profesi unik yang sebenarnya bisa ngerubah seluruh jalannya pertempuran kalau di tangan yang tepat. Kalau player game sih pasti udah paham lewat guide, tapi orang-orang di sini kagak ada yang ngerti. Ya udah waktunya dia kasih paham ke semuanya. Si asisten instruktur ngerasa ide itu segar juga, makanya dia setuju buat ngerubah ujiannya jadi duel 1 lawan 1. Pas denger Royuhan lagi nyari lawan, para pemegang tameng langsung rebutan buat daftar cuma biar bisa ngehajar dia habis-habisan. Malah ada yang terang-terangan bilang mau ngebunuh dia. Wah, ternyata kamu populer banget ya, goda si asisten instruktur sambil cengengesan.
Royuhan cuma nanya dengan muka datar. Boleh pilih lawan sendiri kan? Begitu diizinin matanya langsung tertuju ke barisan kelas D. Woi raksasa iya lo. Si cowok rambut biru itu langsung senyum ngeremehin sambil ngerasa pede tuan muda target yang gede emang lebih gampang dipukul kan? Kurang ajar tanpa peduli sama makian cowok itu dia cuma ngangguk ke instruktur. Pilihannya udah mantap. Semua orang di sana ngira dia bakal milih orang yang sama-sama kuat dari kelas D buat jadi rekan timnya. Royuhan malah jalan santai dan berdiri tepat di belakang Kang Yuhan. Sontak aja muka Royura sama Park Siwoo langsung berubah drastis. Masalahnya, kelas F sama kelas D, itu bedanya jauh banget 2 level penuh. Kang Yuhan pun kelihatan panik. Yohan ini serius nggak apa-apa. Dia cuma ngelus kepala cewek itu pelan. Percaya sama gue. Dia nggak bilang kalau dia emang sengaja milih lawan kelas D buat pamer kemampuan. Tapi jujur ngelihat muka cewek itu yang lagi khawatir malah bikin dia ngerasa gemas sendiri. Sambil mikir gitu, dia nyamperin si rambut biru yang masih aja ngejek. Bukannya support, harusnya sembunyi di belakang sambil lari-lari nggak jelas. Royuhan diam aja, tapi diam-diam dia ngaktifin Eye of Insight. Lawan di depannya emang nggak selevel sama Park Siwoo, tapi buat ukuran kelas D dia termasuk yang di atas rata-rata dan oke banget. Benar-benar lawan yang dia cari selama ini. Karena dicuekin si rambut biru makin emosi dan langsung meluncurkan serangan pertama. Dengan kondisi fisik Yuhan yang aslinya lembek banget sekali kena pukul sih harusnya langsung tamat. Tapi ya itu kalau emang pukulannya bisa kena. Yuhan dengan santainya menghindar ke samping. Si rambut biru kaget setengah mati terus maki-maki kayak orang gila. Dasar tikus licik. Yuhan cuma narik ujung bibirnya ngasih senyum tipis yang nakal. Low-nya aja yang gerakannya kayak siput. Urat nadi di dahi lawannya langsung nonjol saking emosinya. Itu cuman hoki. Padahal sebenarnya agility mereka berdua itu sama-sama rank F. Tapi karena si lawan pakai armor berat, gerakannya otomatis jadi rada kaku. Dan buat Yuhan celah sekecil itu udah lebih dari cukup. Semua gerakannya udah kebaca lewat Eye of Insight. Bagi Yuhan ngehindarin serangan itu rasanya segampang narik napas doang. Nggak butuh waktu lama sampai stamina si rambut biru itu bener-bener tiris. Yuhan pun mulai mancing lagi. Cuma segitu doang, bos. Sikap so asyik itu bikin si lawan makin gelap mata. Mati loh, dia nerjang kayak banteng gila sementara Yuhan tetap gesit menghindar. Suara Yuhan kedengeran santai banget pas ngeledek. Aduh, takut. Tapi lo nggak lupa sesuatu kan? Si lawan baru tersadar kalau Yuhan nggak sendirian dia punya rekan tim. Tapi ya telat semuanya udah terlambat. Satu tembakan jitu langsung menghantam tangan kanannya. Yuhan ngelihat ke arah Kang Yuhan dengan tatapan penuh rasa kagum. Ternyata akurasi tembakannya jauh lebih gila dari yang dia bayangkan. Padahal status aslinya cuma seorang awakener tipe support. Logikanya, harusnya dia nggak pernah dapat latihan megang senjata sama sekali. Apa ini yang namanya bakat alami? Tapi sekarang bukan waktunya buat bengong. Dia pun nahan rasa penasarannya dan lanjut ngeprovokasi lawan. Kenapa tadi katanya mau ngebunuh gue, mana buktinya? Tatapan mata si rambut biru langsung berubah total dan inilah momen krusial yang emang udah ditunggu-tunggu sama Yuhan. Skill pamungkas milik Shield Soldier Berserk. Kalau dia sama Kang Yuhan ngelawan skill itu sendirian mungkin, mereka nggak bakal sanggup tembus pertahanan lawan walaupun harus luka parah sekalipun. Tapi berkat mechanical enhancement punya Kang Yuhan. Ditambah lagi sama buff penguatan dari Yuhan, hasilnya bakal beda 180 derajat. Si rambut biru yang lagi mode berserk itu langsung nerjang maju dengan aura energi gila yang seolah-olah sanggup ngeratain langit dan bumi di saat yang bersamaan. Kang Yuhan pun dapat boost kekuatan penuh dari buff miliknya. Bahkan seorang rank F pun bisa numbangin rank D kalau strateginya tepat. Kemenangan udah ada di depan mata. Namun duel itu mendadak berhenti total pas asisten instruktur nahan serangan mereka. Di tempat itu juga, dia teriak. Cukup sampai di sini aja, penilaian buat kelas commander ini udah lebih dari cukup. Kang Yuhan pun nurunin senjatanya dan perasaan tegang yang tadi ngeganjel di dadanya akhirnya bisa plong lagi. Dasar kawak licik ternyata dia udah ngitung semuanya dari awal. Itu alasan kenapa di awal tadi dia langsung inisiatif ngebantu dia milih senjata. Apa susahnya sih bilang-bilang dulu ke dia? Dia inget banget di novelnya. Yang harusnya jadi rekan Yuhan itu Park Siwoo. Terus dia dapat rasa pede dari mana sampai berani ngasih misi rank D sesulit itu ke dia. Benar-benar gila judi. Begitu merasakan tatapan tajam dari Royuhan Kang Yuhan langsung tersentak kembali ke realita. Sekarang bukan waktunya buat melamun gak jelas. Dia langsung menerjang maju dan memberikan Royuhan pelukan erat benar-benar hook beruang yang mantap. Dengan nada suara yang ceria dan penuh kemenangan dia berseru, Yohan, kita berhasil mengalahkan kelas D. Nah sekarang waktunya dia memanen point origin. Tapi tiba-tiba tubuh Royuhan menjadi kaku seketika. Kang Yuhan langsung sadar ada yang gak beres. Duh, suara detak jantung siapa nih yang kenceng banget kayak mau copot? Apa mungkin cowok ini sepolos itu sampai nggak tahan kena kontak fisik sedikit saja dengan cewek? Padahal dia kan karakter utama pria di sini. Dia itu tokoh utama dari novel harem khusus Kawo. Tapi di momen ini malah membeku cuman gara-gara dipeluk. Lucu banget sih.
Setelah menyadari betapa polosnya si Johan, niat jahil buat balas dendam langsung muncul di hati Yuhan, sampai asisten instruktur berdeham keras mengganggu suasana. Demi memecahkan suasana canggung di tengah sorakan dan godaan teman-temannya, wajahnya akhirnya memerah padam dan dia pun langsung menjauh. Melihat point origin baru yang masuk ke sistem, harusnya dia merasa senang, tapi entah kenapa ada perasaan mengganjal yang aneh. Untungnya ulasan tentang tes ini lumayan bagus. Untuk saat ini tinggal satu hal yang belum terlihat, sudut pandang Royohan di hari pendaftaran. Sambil menahan rasa malunya, dia membuka potongan plot tersebut. Di hari pendaftaran, sang protagonis kita, Park Si-woo, bertemu dengan Royohan. Kejadiannya di lapangan latihan. Itu adalah peristiwa plot pertama di game aslinya, momen yang sudah dia tonton berulang-ulang sampai ratusan kali. Awalnya dia berencana untuk masuk secara paksa ke dalam alur cerita mereka agar bisa membangun hubungan baik dengan Park Si-woo lebih dulu. Tapi, tunggu, cahaya warna teh apa nih di depannya Kang Yuhan? Sosok karakter yang sama sekali tidak pernah muncul di dalam game aslinya. Kenapa orang ini malah berdiri di pihaknya dan bahkan mencoba melindunginya di depan Royura? Perasaan aneh mulai berkecamuk di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia selalu hidup di bawah tatapan penuh kebencian orang lain. Untungnya berkat campur tangan cewek ini mereka berhasil menyelamatkan Park Si-woo dari alur aslinya. Kalau ada satu masalah, itu adalah fakta bahwa alur cerita aslinya sudah berubah total. Dia harus segera mencari tahu apa penyebab munculnya variabel ini. Tapi saat melihat cewek berwajah imut seperti anak anjing ini sedang berpura-pura marah, dia malah merasa kalau cewek ini agak menggemaskan. Tanpa sadar dia malah mengikuti alur pembicaraan si cewek. Apa benar dia memiliki kemampuan pelatihan kenyamanan? Kalau bukan dia variabelnya, lalu siapa lagi yang mungkin jadi penyebabnya? Tepat saat pikirannya mulai mumet memikirkan hal itu, Kang Yuhan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Tunggu sebentar, kalau logika ini terus ditarik, mungkinkah bahwa variabel yang sebenarnya adalah dirinya sendiri? Karena dia mengambil pilihan yang berbeda dari karya aslinya, dia malah membuka karakter tersembunyi bernama Kang Yuhan. Mata gadis itu terpancar rasa percaya yang begitu tulus. Hanya karena sedikit kebaikan saja, dia langsung menaruh seluruh kepercayaannya pada si Johan. Bahkan dia berani pasang badan melawan Royura demi dirinya. Benar-benar orang bodoh. Tapi, dipercaya seperti ini rasanya ternyata lumayan enak juga. Hal ini bahkan membuatnya berpikir kalau mungkin dia bisa mencoba untuk percaya pada seseorang sekali saja. Tapi tetap ada yang harus segera diperjelas. Ngomong-ngomong, cewek yang tadi itu adik perempuan gue. Benar saja, kali ini kolom komentar hampir semuanya sibuk membahas soal dia. Hanya adegan di mana dia berbagi layar dengan Park Si-woo yang benar-benar dipotong habis. Seolah-olah mereka bisa mengobrol seakrab itu tanpa bantuan dariku saja. Tapi syukurlah dia berhasil mendapatkan banyak sekali poin origin. Kali ini poinnya cukup untuk meningkatkan status atau skill. Tapi kalau dia menambah poin sekarang, si pemeran utama pria pasti akan langsung sadar. Dengan kemampuan Eye of Insight miliknya, dia pasti bakal menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Lebih aman kalau upgrade semuanya sekaligus saat naik level nanti. Menilai dari waktunya, Royohan sudah bersiap untuk menantang dungeon pertama setelah berhasil melewati tes senjata. Keesokan harinya, beberapa murid menjadi orang-orang pertama yang membeli senjata eksklusif. Yang mereka gunakan sebelumnya hanyalah senjata standar pemberian akademi. Senjata-senjata standar itu tidak punya daya serang yang tinggi dan cuma cocok dipakai untuk latihan di lingkungan kampus saja. Kualitasnya rata-rata dan gak ada spesial-spesialnya sama sekali. Padahal tempat yang akan mereka tuju sekarang adalah medan perang yang sesungguhnya. Di tempat di mana nyawa menjadi taruhannya, memiliki senjata eksklusif dengan efek atribut sudah menjadi kebutuhan yang wajib. Orang biasa pasti akan memutar otak setengah mati demi mencari dana buat beli senjata eksklusif, tapi Royohan malah terus memperhatikan Kang Yuhan secara khusus. Setelah mendengar gadis itu berkata kalau senjata standar saja sudah cukup berguna, aku hanya bisa menghela napas pasrah. Bisa-bisanya dia bicara seperti itu. Jadi dia benar-benar nggak punya uang buat beli senjata eksklusif. Oke, sudah waktunya untuk mengambil hidden fragment pertama. Dia berjalan menghampiri gadis itu dan bertanya, gue mau ke toko senjata, mau ikut sekalian gak? Melihat si gadis setuju tanpa rasa curiga sedikit pun. Royohan berpikir, gue akan membiarkan lo berhutang budi dulu, baru kemudian gue akan ambil kesempatan untuk menandatangani kontrak. Dia benar-benar gak sadar dengan apa yang sedang gue rencanakan, dan tetap kelihatan sebahagia itu. Hampir saja aku merasa bersalah, tapi yang Royohan tidak tahu adalah bahwa gadis itu sebenarnya juga sedang memanfaatkan situasi ini. Momen inilah yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh Kang Yuhan. Tawaran si oportunis untuk menemaninya ke toko senjata itu sama saja dengan menominasikannya sebagai rekan setim, menjadikannya anggota dari rencana kultivasinya. Dia benar-benar nggak bisa lebih bersyukur lagi dari ini. Jadi keduanya sama-sama berpikir kalau mereka baru saja mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Meskipun dia sudah mempersiapkan mentalnya, Kang Yuhan tetap saja dibuat shock saat melihat harga senjata di sana yang mahalnya minta ampun.
Ro Yuhan tersenyum tipis sambil ngejelasin kalau senjata-senjata di depannya ini bukan barang sembarangan, tapi perlengkapan tempur khusus buat para Awakener. Nah, mumpung momennya pas, si cewek langsung gaspol masuk ke mode aktingnya. Dia buang napas panjang, pasang muka melas, seolah lagi pusing 7 keliling, mikirin dompet yang tipis. Tapi sedetik kemudian dia geleng-geleng kepala buat semangatin diri sendiri sok-sok tegar gitu. Terus dia angkat muka dengan tatapan yang benar-benar serius. Oke, aku bakal kerja keras cari cuan. Lihat mata si gadis yang penuh ambisi gitu, Ro Yuhan, cuman kasih senyum penuh arti yang agak mencurigakan. Tangan gedenya refleks mendarat di atas kepala cewek itu terus diacak-acak pelan. Pinter banget sih, Kang Yuhan cuma bisa pasrah sambil nahan diri. Sumpaya ini kawo bisa nggak sih berhenti elus-elus kepalanya mulu. Rasanya dia pengen banget langsung terekam terus gigit itu tangan saking keselnya. Baru aja mau ngamuk dalam hati omongan si kawok berikutnya langsung bikin dia seneng bukan main. Mungkin kamu bakal dapat lebih cepat dari dugaanmu. Dia pura-pura bego. Iya sih, aku harus lebih giat lagi. Omong-omong, Yohan, kamu mau beli apa di sini? Susah jelasinnya. Mending kita cek koleksi senjata api dulu. Sambil ngomong dia ambil satu pistol terus dicek teliti banget. Ada skill tembakan beruntunnya nih. Maksudnya banyak peluru keluar barengan dari satu moncong. Padahal kan sniper itu kuncinya ada di presisi. Jadi skill tipe sebar kayak gini sebenarnya malah jadi minus besar. Kang Yuhan bener-bener nyatet poin penting itu di dalam otaknya. Dia nunduk terus nunjuk ke arah pistol putih yang nyempil di pojokan. Kalau yang ini gimana? Kelihatannya oke. Ternyata itu senjata spesialis buat ningkatin jenis amunisi. Boleh juga, oke, aku beliin ini buat kamu. Hah, buat aku kok tiba-tiba. Muka si cewek bener-bener kayak anak anjing yang kebingungan padahal dalam hatinya udah teriak makasih berkali-kali. Harusnya jangan boros-boros gitu. Tak disangka si cowok malah pamer senyum jahil yang bikin merinding. Ya jelas dong, ini nggak gratisan ya. Tapi aku nggak punya apa-apa buat bayar. Kamu nggak lagi rencana mau jual ginjalku kan? Ro Yuhan langsung ngakak denger kepolosan cewek itu. Kang Yuhan sih udah kebal diketawain gara-gara omongan anehnya. Biarin aja dia ketawa sepuasnya toh, dia sendiri ngerasa itu emang lucu. Tiba-tiba suasana berubah total. Kawo itu nunduk deketin mukanya ke arah dia. Sebenarnya aku butuh skillmu, dia narik napas bentar. Lanjutnya lagi, detailnya aku kasih tahu setelah kamu setuju, tapi tenang aja, aku jamin kamu bakal aman 100%. Nah, ini dia. Tes moralitas yang biasa ada di cerita-cerita heroin kan, dia langsung pasang muka serius. Ini nggak bakal nyakitin orang kan? Seolah ketularan aura seriusnya Ro Yuhan ikut pasang muka formal. Ini justru buat bantu orang. Kalau gitu, oke, aku mau. Dia langsung meluk erat pistol barunya itu. Kalau cuma imbalan selevel itu sih. Silakan manfaatin aku sepuasnya mulai sekarang. Gak lama kemudian, Kang Yuhan dapat draft kontrak yang bener-bener gak adil bin ajaib. Mau dilihat dari sisi manapun, ini kontrak isinya akal-akalan buat jebak dia, tapi anehnya dia malah setuju-setuju aja. Yang penting pistol di tangan urusan belakangan. Begitu lihat cewek itu tanda tangan Ro Yuhan, pasang ekspresi akhirnya dapat ikan gede juga. Dia simpen kontraknya terus, baru deh buka kartu soal tujuan aslinya. Tempat yang bakal kita tuju itu dungeon permanen yang ada di dalam akademi. Dia sukses nipu Kang Yuhan buat ikut raid dungeon bareng dia. Pas mereka berdua lagi asyik sama pikiran masing-masing. Ngerasa dapat untung gede, tiba-tiba adik perempuannya Ro Yuhan muncul. Dia jalan lurus nyamperin Kang Yuhan, sempat kasih tatapan maut ke abangnya, terus bilang kita ngobrol di luar bentar. Diiringi senyum santai si tukang tipu, dia pun ngikutin si nona muda keluar dengan perasaan was-was. Kirain bakal kena semprot amarahnya Ro Yura, tapi ternyata cewek itu malah natap dia sedih banget. Dia bilang pelan kalau dia bener-bener gak nyangka. Abangnya bisa berubah jadi orang bener. Ternyata Ro Yuhan yang asli itu bener-bener bajingan kelas kakap. Yang suka mainin perasaan orang sesuka hati dan hobi banget ngontrol hidup orang lain. Di situ Kang Yuhan baru sadar kenapa. Semua orang bukan cuma sekedar benci sama dia, tapi udah masuk level muak dan dendam ke Sumat. Dia itu jago banget nyuap orang pakai duit cuma buat dijadiin alat, dan dulu cuma ada satu pengecualian. Sama persis kayak yang dia lakuin sekarang, dulu dia pernah deketin seseorang dengan sangat sabar. Tapi setelah orang itu benar-benar bergantung dan nurut banget sama dia malah tega banget secara pribadi. Mutusin semua koneksi sosial orang Malang itu. Karena anak itu terlalu polos, akhirnya dia meninggal dalam kondisi putus asa total. Suara Yura gemeteran sambil nunduk penuh rasa bersalah. Begitulah cara aku kehilangan sahabatku. Aku udah cek latar belakangmu. Dan meski Ro Yuhan udah didepak dari keluarga, gampang banget buat dia buat ngontrol situasi sulit kayak punyamu ini. Aku bener-bener berharap dia bisa tobat karena aku nggak mau lihat ada korban nyawa lagi gara-gara ulah dia. Di cerita aslinya masa lalu Ro Yuhan emang nggak pernah dibahas detail. Jadi pas dia yang harusnya dikeluarin. Malah tiba-tiba jadi idola di Akademi Ro Yura, bener-bener nggak bisa terima kenyataan itu.
Dulu banyak pembaca yang mikir dia cuma cewek keras kepala dan jahat, padahal di baliknya ada trauma seberat ini. Tapi ya dia nggak sanggup buat jujur. Royohan benar-benar sudah berubah total, dan gila banget ternyata dia sudah membuntuti mereka secara diam-diam sejak tadi. Melihat situasinya hubungan Kang Yohan dengan Royohan itu benar-benar zona bahaya ibarat sengaja menyenggol titik paling sensitif dalam hidup Yura. Itulah alasan kenapa dia merasa sangat menderita, tapi anehnya dia masih belum bisa benar-benar menjauh dari sosok Royohan yang sekarang. Setelah keheningan yang cukup lama, Kang Yohan akhirnya membuka suara dengan sangat lembut. Aku tahu pasti sulit bagimu untuk percaya kalau dia bisa berubah. Sejujurnya aku tidak punya bukti apa-apa sekarang, tapi kamu sudah menyelidiki situasiku sebelumnya kan? Aku sudah sering bertemu orang-orang seperti itu, orang yang rela melindungi sesuatu sampai mati bahkan jika nyawa taruhannya. Jadi aku tahu persis bagaimana tatapan mata orang-orang hebat seperti itu. Aku persis seperti tatapanmu saat ini. Dia tidak sanggup menganggap kata-kata Yura sebagai kebohongan karena dia tahu betul kalau gadis muda yang terlihat tangguh ini sebenarnya sangat lembut. Hatinya terlalu baik dan Kang Yohan tidak ingin Yura nekat maju sendirian seperti di cerita aslinya lalu berakhir terluka dalam kesendirian. Kalau Yohan yang kulihat sekarang cuman akting itu bakal nyesek banget, makanya aku ingin mencoba untuk percaya padanya sekali lagi. Percaya kalau Yohan bukan lagi orang yang suka menyakiti sesama. Jadi kali ini bagaimana kalau kamu yang menjagaku, Yura? Jika ternyata dia memang belum berubah, kamu boleh memberinya pelajaran demi aku. Tapi kalau dia benar-benar insyaf, kita akan membimbingnya. Bersama-sama kita akan buat dia menebus kesalahannya dengan tulus. Saat itu tiba, aku akan berdiri di pihakmu. Mendengar itu Yura berteriak, apa kamu bodoh? Gadis muda yang di alur aslinya terkenal sombong dan sundere akut ini, sekarang matanya mulai memerah dan air mata pun jatuh tanpa bisa ditahan. Bisa-bisanya kamu bicara konyol dengan begitu percaya diri. Kamu terlalu naif karena gampang banget percaya orang lain. Kang Yohan justru tersenyum makin manis. Melihat Yura yang hebat dan pintar ini mengkhawatirkanku itu benar-benar membuatku bahagia. Yura langsung mengusap air matanya dengan cepat. Serahkan padaku, aku akan melindungi murid Yohan, karena aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di dalam hati, Kang Yohan membatin. Mungkin sebenarnya ini hal bagus karena sosok oportunis sudah mengambil alih tubuh Royohan karena sesuai harapan Yura. Royohan tidak akan pernah lagi melukai siapapun apapun yang terjadi. Ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan sejauh ini. Yura mengepalkan tinjunya dengan semangat bersumpah akan melindungi Kang Yohan dari cengkeraman kakaknya sendiri. Melihat semangatnya yang berapi-api, Kang Yohan sempat berpikir apa dia agak berlebihan, tapi ya sudahlah. Senyumnya sangat cantik dan selama dia bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Cukup sampai di situ. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di depan dan Kang Yohan langsung menajamkan pandangannya. Ternyata itu Royohan. Kawa itu bahkan berakting seolah-olah cuman kebetulan lewat saja. Kang Yohan segera melangkah maju untuk mengingatkannya soal latihan sore nanti. Tak disangka Yura mendadak bilang ingin ikut juga. Si transmigran itu mengangkat alisnya, heran kamu mau latihan bareng aku. Jangan mimpi. Yura langsung menarik Kang Yohan ke pelukannya. Aku di sini untuk melindungi murid Yohan, jadi aku akan ikut latihan bareng dia. Jangan coba-coba macam-macam ya. Di bawah tatapan aneh, Royohan Yura membuat janji untuk bertemu lagi setelah jam sekolah usai. Lalu dia berbalik pergi. Suara si oportunis itu terdengar agak sinis dan penuh rasa penasaran. Kalian berdua kayaknya makin lengket aja ya akhir-akhir ini. Hubungan yang sangat manis. Kang Yohan menghitung langkah di kepalanya lebih baik pura-pura tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Dia menjawab sambil tersenyum tenang Yura, memang aslinya anak yang baik kok. Sesuai dengan sharing ceritanya, dia seharusnya belum tahu bahwa ada seseorang yang membuntuti mereka jadi akan lebih pas jika urusan ini diselesaikan setelah mengonfirmasi sudut pandang Royohan. Begitu mereka mendorong pintu kelas keduanya baru sadar kalau mereka telat dan gawatnya sekarang adalah jam pelajaran guru yang paling galak. Telat barengan berani banget kalian? Sini jelasin ke saya kenapa baru nongol jam segini, urusan terbongkarnya dosa Royohan. Serta cara dia menangani karakter utama wanita aslinya. Kang Yohan sebenarnya sudah menduga bakal dapat banyak pujian dari para pembaca. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau poin asalnya bakal berlipat ganda secara instan. Tidak hanya itu, dia juga membuka fitur baru yang keren. Fitur yang memungkinkan dia melihat potongan cerita dari berbagai sudut pandang. Begitu dia klik, pemandangan langsung berubah ke perspektif Royohan. Dia yang tadinya berdiri kaku untuk waktu yang lama, tiba-tiba tersadar kembali setelah mendengar kata-kata tulus dari Yohan. Kata-kata gadis itu sama sekali tidak menolak permintaan Royura, tapi juga tidak terlihat memisahkan sosok Royohan yang dulu dengan yang sekarang. Kawo itu tidak tahu kalau jiwa Royohan sudah digantikan, namun dia tetap memilih untuk percaya pada orang brengsek seperti dia. Rasanya seperti ada beban berat yang mendadak hilang dari hati Royohan. Saat Royura memanggil Kang Yohan bodoh, dia sangat setuju.
Untuk pertama kalinya, dia merasa gadis itu sangat payah, naif, dan gampang dimanfaatkan. Itulah penilaian mutlaknya terhadap Kang Yohan di masa lalu. Apa ini karena dunia game? Rasanya di dunia nyata tidak akan pernah ada orang setulus dia. Dia menatap dedaunan yang berguguran. Tertiup angin di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan, sebuah keindahan sesaat di antara cahaya dan bayangan yang mempesona. Sambil bergumam pelan, terima kasih karena sudah sudi percaya padaku. Terima kasih sudah melihat siapa aku yang sekarang. Karena kehadiran Kang Yohan Royohan merasakan emosi yang benar-benar baru, sesuatu yang sangat berbeda dari realita pahit yang pernah dia jalani. Begitu indah hingga terasa tidak nyata. Sementara itu, seorang gadis bertelinga kucing di atas pohon mengibaskan ekornya dengan penuh minat, ternyata bukan cuma dia yang hobi nguping. Gadis bis tengah kucing yang punya kekuatan angin itu fix Choi Soo-young. Pantesan aja vibe angin di sekitar sini kerasa pas banget sama dia. Pas dia ngobrol sama Yura, kalau ngikutin plot aslinya sih, dia baru bakal mulai naksir sama si oportunis itu setelah ujian tengah semester kelar. Siapa yang sangka dia muncul secepet ini, entah itu pertanda baik atau malah zonk. Tiba-tiba aja Royohan udah jalan santai ke samping dia. Terus dia bisik pelan, katanya sekolah ini beneran tega, ngehukum murid yang telat buat piket bersih-bersih. Mumpung jam pelajaran belum habis, gimana kalau kita nyantai dulu bentar? Detik itu juga Kang Yuhan langsung mantepin niatnya. Dia mau lurusin masalah Yura sama Kawok ini sekarang juga. Yohan, sebenarnya aku pernah dengar soal kelakuan buruk kamu dulu. Tapi meski itu benar, aku pengen percaya sama kamu yang sekarang. Makanya aku minta Yura buat lihat perubahan kamu juga. Kalimat itu ngejelasin banget kenapa sikap Yura jadi aneh tadi. Tapi respons Royohan malah cuek bebek, gitu doang. Dia cuma ngangguk. Masa sih, aku kira adikku itu akhirnya mulai peduli sama kakaknya sendiri. Bukan gitu Yura, itu aslinya sayang banget kok sama kamu. Royohan cuma ngibasin tangan. Halah, dia mah cuma gercep kalau dengar berita miring soal gue. Pas dia mau cabut, tiba-tiba langkahnya berhenti dan secara nggak terduga dia malah balik badan lagi. Dia nengok bingung, taunya Royohan udah nunduk deket banget sampai wajah mereka nyaris nempel. Jantung Kang Yuhan langsung disko. Gila, ini jaraknya nggak sopan banget, Kawok itu malah makin condongin badannya ke arah dia. Saking deketnya mereka bisa ngerasain hembusan napas masing-masing. Detik berikutnya, tangan cowok itu yang tadinya kayak mau megang pipi, tiba-tiba berubah haluan dan malah mendarat tepat di atas kepala dia. Terus Kawok itu ketawa pelan. Nada suaranya kedengeran kayak lagi ngegodein banget, gemesin banget sih. Duh, Kang Yuhan ngerasa mau pingsan. Bisa nggak sih stop pakai gombalan? Trik flirting murahan kayak gitu. Tapi demi jaga image anak anjing yang ceria, dia terpaksa masang muka malu-malu kucing. Guru tolong kasih dia kesabaran tingkat dewa biar nggak refleks nabok muka si cowok oportunis ini sekarang juga. Kelar kelas mereka langsung gas ke lapangan latihan sesuai janji. Di sana Royura sama Park Siwoo udah standby nungguin. Si nona muda satu ini mulutnya tetap pedes kayak biasanya. Kok ada sampah ya nempel di deket murid Yohan? Royohan langsung kaget. Lo lagi ngomongin gue ya? Waduh, sampahnya bisa ngomong. Untungnya di momen kritis itu, Siwoo langsung nengahin. Karena semua udah kumpul, mending kita langsung masuk ke area latihan aja. Tiba-tiba, dia lihat ada sesuatu di punggung Yura. Begitu lihat ada beberapa helai rambut merah, Yura langsung meledak. Kucing tengil itu. Pas ditanya kucing apaan, Yura nggak bisa nutupin rasa keselnya. Satu-satunya kucing yang paling dibenci Yura yang nggak lain adalah Choi Soo-young. Si cewek kucing itu ternyata emang ada di sekitar situ. Begitu dia mendarat bulu kuduk, Yura langsung berdiri. Ngapain lo di sini? Lagi nyari teman latihan, nggak sengaja ketemu muka-muka familiar? Jangan ketipu tampang ya, gue ini selalu serius kalau soal latihan. Muka Yura jelas banget nunjukin kalau dia nggak percaya sama sekali. Meski Kang Yuhan setuju sama pemikiran Yura, dia harus tetap stay in character. Dia maju sambil masang senyum paling manis. Tentu aja boleh kok, Siwoo ikutan nimbrung, lagi pula makin banyak teman makin seru kan? Kenapa sih kak? Bukannya kakak juga join di tengah jalan? Nambah satu orang lagi nggak bakal ngaruh kali. Rencana licik Royohan bener-bener terpampang nyata di mukanya. Pas dia natap si cewek kucing. Nama lo Choi. Soo-young, Loro, Yohan kan? Kita pernah latihan bareng pas tes adaptasi, jadi gue tahu lo. Belum juga kelar ngomong Soo-young, tiba-tiba langsung meluk Royohan. Mohon bantuannya ya buat kedepannya, si cewek papi cuman bisa melongo dan ngehela napas panjang. Bener-bener deh kandidat heroin utama, emang beraninya di luar nalar. Tapi tunggu, kenapa tatapan Soo-young malah fokus ke dia terus ya? Royohan yang lagi dipeluk malah kaku kayak batu, bener-bener nge-freeze di tempat. Untungnya, Siwoo turun tangan lagi. Gue tahu lo seneng, tapi pas jalan ke tempat latihan tolong jaga sikap dikit ya. Cewek kucing itu ketawa terus ngelepasin pelukannya. Cuma bercanda kok. Tuh kan beneran bisa diandelin kayak karakter utama aslinya. Nggak disangka si cewek kucing langsung ganti topik. Maaf ya Yohan. Nggak perlu minta maaf ke gue kali. Soo-young ngelirik dia misterius. Bukannya lo sama Yohan lagi pacaran?
Di kejauhan, kuping Yura langsung tegak, matanya berapi-api pas dia teriak kenceng. Siapa yang pacaran sama siapa? Setelah rusuh bentar. Akhirnya mereka sampai di lapangan latihan. Begitu Park Siwoo nyiapin portalnya, simulasi pertarungan pun resmi dimulai. Siwoo nyaranin pakai portal tipe tonjolan, tapi Royohan ngotot milih tipe tetap. Tiba-tiba Royohan ngeliatin Kang Yuhan. Ada yang baru pertama kali pakai portal di sini kan? Kedengarannya sih kayak dia perhatian sama si anak baru, tapi aslinya dia cuma mau nyari fragmen tersembunyi dan berencana buat ngelatih cewek itu biar terbiasa sama dungeon sejak dini. Gampangnya, portal ke dimensi lain itu cuma punya dua wujud. Pertama, tipe tonjolan atau protrusion, yang baru bisa ketutup kalau semua monsternya habis dibantai, dan satu lagi tipe tetap yang isinya itu dungeon. Nah, tipe tetap ini biasanya nyimpen hadiah tersembunyi yang menggiurkan. Si oportunis yang udah hafal mati alur ceritanya berencana cuma mau nyikat dungeon utama buat ngumpulin item langka. Sialnya di sekitar menara malah banyakan muncul portal tipe protrusion yang ribe itu. Padahal ancaman nyata buat dunia ini adalah gelombang monster yang bakal meledak keluar pas skenario kehancuran dimulai. Jangkauan portal protrusion ini bakal terus meluas dan tugas para hunter lah buat nahan semua kekacauan itu. Jadi benar kata Siwoo nggak perlu terlalu terobsesi sama tipe tetap. Dan ini pertama kalinya. Kang Yuhan nggak sependapat sama si oportunis. Apa kita bakal pakai tipe protrusion buat latihan? Aku sih oke aja, ucap Yura dengan nada yang kedengeran cemas banget. Kamu beneran gak apa-apa. Kalau ngikutin cerita aslinya si oportunis, harusnya bakal beresin dungeon itu malam ini. Yura sendiri cuman gabung karena nggak sengaja. Jadi kehadirannya nggak bakal ngerusak rencana Kawo itu. Lagian dengan kekuatannya sekarang, kalau dia emang mau diakuin jadi anggota tim, dia harus berjuang mati-matian. Dia bahkan sampai berusaha keras buat niruin gaya si pemeran utama wanita. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Mau nggak mau dia harus sanggup. Tiba-tiba sebuah tatapan gak biasa tertuju padanya dan saat Kang Yuhan mendongak, dia ngelihat Siwoo berdiri membelakangi cahaya sambil ngelihatin dia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Yuhan teriak Yura tiba-tiba, udah mulai nih. Pas dia nengok lagi, Siwoo udah buang muka. Dia ngerasa, kayaknya cowok itu ada sesuatu yang pengen diomongin. Begitu simulasi kelar loading area latihan langsung berubah total jadi medan perang dalam sekejap. Serangan monster resmi dimulai, ratusan monster mulai nyerbu dari langit dan darat. Tiba-tiba, sekelebat cahaya melesat lewat, dan inti kristal di atas kepala salah satu monster langsung hancur berkeping-keping. Meski cuma simulasi, suasananya bener-bener mirip sama invasi monster yang asli. Royohan kaget banget ngelihat Kang Yuhan bisa nembak tepat di inti monster yang lagi terbang. Cuma dengan satu tembakan maut. Walaupun ini bukan dungeon tipe tetap yang dia harapinnya, lumayan lah. Dia bisa sedikit lebih semangat buat latihan kali ini. Ngikutin aba-aba Royohan, tim mereka langsung ambil posisi masing-masing. Yura maju duluan buat buka serangan. Dia melompat tinggi, api berkumpul di kepalan tangan kanannya dan setelah dapat momentum, dia hantem monster tipe pertahanan di bawahnya dengan keras banget. Armor monster itu hancur seketika pas dia melompat mundur buat jaga jarak. Serangan Kang Yuhan langsung nyusul. Pelurunya meledakin inti kristal si monster dengan presisi tinggi. Dan dengan suara dentuman keras monster itu tumbang. Yura pun udah balik ke formasi tim. Gila ganas banget, Royohan makin semangat. Dia langsung ngasih perintah lagi. Selanjutnya Mage pakai sihir angin buat kunci pergerakan mereka. Nah itu dia, biar si gadis kucing yang nanganin. Kang Yuhan bakal koordinasi sama dia dan Yura buat kasih serangan pamungkas sebentar lagi. Monster di sekitar mereka akhirnya bersih total. Royohan tersenyum puas. Sesi latihan ini ternyata berjalan jauh lebih mulus dari yang dia bayangin. Ada Choi Soo-young, yang punya serangan area luas Royure, yang damage sekali pukulnya nggak ngotak. Dan Kang Yuhan yang pakai skill penguat buat nyimbangin peran sebagai penyerang utama sekaligus support. Padahal mereka bertiga belum pernah latihan bareng, tapi kerjasamanya bener-bener sinkron. Dia lalu ngelirik ke arah Park Siwoo. Orang itu bahkan sanggup nanganin banyak musuh sendirian. Cuma dalam beberapa hari nggak ketemu kontrolnya atas skill. 1000 senjata udah makin jago dan luas banget. Bener-bener monster. Latihan ini bener-bener di luar ekspektasi. Bentuk tim langsung sama, orang-orang ini kayaknya sangat mungkin asal dia bisa ngelatih Kang Yuhan dengan bener. Keren, semuanya nurut sama perintah Yuhan dengan baik. Kita bahkan mungkin bisa pecahin rekor waktu tercepat. Fase pertama belum kelar, jangan seneng dulu. Dalam kondisi normal, ngadepin gelombang monster sebanyak itu biasanya butuh kerja sama banyak tim sekaligus. Soalnya jumlah monster itu jauh di atas apa yang bisa ditahan satu tim aja. Tiba-tiba ada satu monster yang lepas dari jeratan angin si gadis kucing dan langsung nerjang Kang Yuhan di barisan belakang. Kang Yuhan refleks angkat senjatanya dan nembak, tapi pelurunya malah terpental pas kena inti kristalnya. Di saat itulah dia baru sadar kalau mananya udah habis tak bersisa. Muka Royohan langsung berubah drastis. Jelas banget kalau monster itu udah nggak bisa dihentiin lagi. Royohan yang ada di sampingnya langsung pasang badan di depan cewek itu dan maksa ngeluarin perisai mana.
Tapi karena baru aja pakai skill penguat, sisa mananya nggak bakal kuat nahan lama. Yurei juga lagi sibuk dikeroyok monster pas perisai itu hampir pecah. Tiba-tiba sesosok bayangan yang diselimuti mana pekat melesat cepat dan nebas monster itu dalam sekali tebas. Ternyata itu Park Si-woo yang datang tepat waktu. Begitu monster itu hancur jadi partikel cahaya notifikasi sistem tiba-tiba bunyi. Dungeon kota tingkat rendah fase kedua telah diaktifkan. Ro Yuhan akhirnya bisa narik napas lega. Emang bener-bener si pemeran utama. Kecepatan reaksinya bener-bener di luar nalar. Yura langsung lari nyamperin adiknya dan narik dia bangun dengan muka yang khawatir banget. Pas masuk fase kedua karena Kang Yohan udah nggak berdaya buat lanjut tempur mereka, langsung ganti formasi jadi 3 orang penyerang. Park Si-woo maju paling depan buat narik perhatian musuh, sementara Choi Soo-young sama Roh Yurei nge-backup dari posisi belakang. Semua udah siap di posisi masing-masing pas fase kedua mau dimulai. Tapi jujur Kang Yohan masih ngerasa berat buat nerima kenyataan ini. Yohan, aku masih sanggup kok, tapi langsung dipotong. Mana kamu udah ludes, sekarang kamu cuman beban, mending istirahat sana. Pas lagi nyusun taktik Roh Yuhan yang super logis ini, bener-bener nggak nyadar kalau ada yang nggak beres sama Kang Yohan. Padahal dia punya stok ramuan mana, tapi dia pikir sayang banget kalau harus dipakai cuma buat simulasi latihan kayak gini. Baru juga kepikiran gitu fase kedua langsung meledak dimulai. Roh Yuhan pun balik lagi ke mode komandan yang dingin. Roh Yurei kunci pergerakan barisan depan musuh, Si-woo habisin semua gerombolan kroco itu sekali sikat. Awas monster, mulai ngumpul di sebelah kiri, tapi tetap aja tanpa bantuan. Kang Yohan pertarungan mereka jadi berat banget. Area yang dijaga Choi Soo-young jadi yang pertama kelihatan mau hancur. Biarpun udah usaha keras, hasilnya emang udah nggak bisa diubah lagi. Akhirnya mereka gagal total. Sayang banget padahal kalau bisa bertahan dikit lagi mereka pasti tembus fase kedua itu. Yurei langsung ngomel kesel. Ini semua tuh gara-gara kamu tahu. Soalnya, setelah serangan tadi, Yohan dianggap udah tewas di simulasi. Roh Yuhan nggak tahan buat nggak nimpalin. Gue juga mati kali santai aja. Tiba-tiba mata cewek imut itu langsung berkaca-kaca mau nangis. Maaf ya, ini semua salahku. Si kakak langsung panik dan ngebela. Nggak gitu kok masa kamu nyalahin Yohan sih? Malah berkat kamu kita bisa bertahan selama itu. Cuma Roh Yuhan yang dari tadi diem 1000 bahasa sambil merhatiin situasi. Si cewek kucing itu tiba-tiba nurunin suaranya. Anak itu. Dia kayaknya bener-bener nggak sadar seberapa ngeri bakat yang dia punya. Masa sih orang sepolos dia mah gampang banget buat dimanfaatin bener nggak? Roh Yuhan ketawa kecil yang kedengeran licik. Matanya ngelirik Kang Yohan dari kejauhan sambil gumam pelan. Entahlah, tapi di dalam hati dia udah mantepin pilihannya. Jelas dia bakal manfaatin bakat itu semaksimal mungkin. Secara teori dengan statusnya sekarang, harusnya mana cewek itu udah habis dari tadi. Di paruh awal fase pertama, skill pasif 100 tembakan, 100 kena miliknya itu gunanya buat ningkatin akurasi. Biarpun cuma pasif skill, itu tetap makan mana sesuai tingkat koreksi tembakannya. Ditambah lagi, dia terus-terusan pakai peluru sihir yang boros mana. Normalnya dia nggak bakal sanggup nembak sebanyak itu dalam sekali jalan. Tapi faktanya dia bertahan lama banget sampai-sampai Roh Yuhan lupa buat terus mantau sisa mana yang dia punya. Ini artinya akurasi dasar Kang Yohan itu emang udah gila dari sananya. Sampai-sampai skill 100 tembakan. 100 kena, itu hampir nggak makan mana sama sekali. Ini murni bakat dewa. Kenapa sih orang sehebat dia nggak pernah muncul sebelumnya? Di alur cerita utama dia nggak sengaja nemuin permata tersembunyi yang belum terasa. Malam ini pasti bakal seru banget buat ditunggu. Senior Roh Yuhan tiba-tiba manggil si cewek kucing dengan nada yang beda. Boleh tanya, apa kamu tertarik buat ngerasain masuk ke portal yang beneran pas dia lagi merhatiin Kang Yohan? Ternyata Kang Yohan juga lagi ngawasin dia diam-diam. Kelihatannya malam ini cowok itu beneran niat mau nyeret si cewek kucing masuk ke portal juga. Tapi kalau dipikir-pikir, emang ada yang aneh sama status cewek itu. Statistiknya bener-bener payah kalau nggak dapet suntikan mana. Pelurunya bahkan nggak bisa gores inti monster sama sekali. Jangan terlalu dipikirin hasilnya tiba-tiba suara Park Si-woo kedengeran di dekat telinganya. Ngelihat Kang Yohan cuma berdiri bengong dia lanjut bilang, justru karena kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapin di pertarungan asli, makanya kita butuh latihan ini. Kalau tadi kamu pakai ramuan mana, kamu pasti bisa bertahan jauh lebih lama. Mata birunya yang tenang itu entah kenapa bikin perasaan jadi lebih adem. Kamu udah hebat banget kok Yura, langsung ikutan nyaut buat hibur dia. Bener banget nanti kalau level mana kamu naik. Semua pasti bakal membaik, Yohan kekuatanmu itu udah nggak ada masalah, padahal awalnya dia cuma pura-pura lesu buat jaga image, tapi mereka malah tulus banget nyemangatin dia. Baik banget ya beda jauh sama si tukang ambil kesempatan itu. Bener-bener kayak langit dan bumi, tapi sejujurnya saat itu dia emang nggak sepenuhnya bisa tenang sih. Sampai sekarang pun tangannya masih gemeteran gak karuan gara-gara kebanyakan pakai mana, tapi itu nggak masalah. Yang penting mereka bisa tembus portal malam ini. Cewek itu tiba-tiba berdiri tegak. Oke, aku bakal usaha keras buat naik level. Kang Yohan pun tersenyum lagi.
Ayo kita berjuang bareng. Pas tengah malam cewek itu merayap keluar dari semak-semak. Ternyata aturan jam malam itu emang cuman formalitas doang. Pantesan aja geng protagonis sering keluyuran bebas pas malam hari. Di cerita aslinya, setelah bubar tadi siang, Royuhan bilang kalau si cewek kucing juga bakal ikutan raid dungeon kali ini. Suyong beneran mau ikut. Apa nggak bahaya Royuhan cuma ngangguk santai? Tenang aja, dia baru aja tanda tangan kontrak kok. Dia nggak mau cuma jadi beban. Si gadis imut yang mirip anak anjing itu mematung sejenak sementara rasa kecewa mulai merambat pelan di hatinya. Tenang saja di raid kali ini, kamulah kuncinya. Melihat dia yang begitu kurang percaya diri, Royuhan cuma bisa menghela napas panjang. Kan sudah kubilang berkali-kali. Kowo itu mengangkat tangan dan mengacak pelan rambutnya. Pipi Kang Yuhan langsung memerah saat dia mengangguk malu. Dia memang tipe yang merasa sangat bahagia kalau kepalanya dielus-elus seperti itu. Sialan gara-gara sistem cuman kasih dia izin buat baca bagian cerita di mana dia muncul, dia nggak bisa tahu apa yang Royuhan bicarakan dengan Sueyang. Tapi kemungkinan besar si Yohan pasti pakai rahasia Sueyang sebagai umpan buat membujuknya bergabung. Sampai rahasia itu terbongkar, dia harus pura-pura nggak tahu apa-apa. Bahkan para pembaca pun punya pemikiran yang sama dengan Yohan. Suatu saat nanti dia bersumpah bakal mematahkan pergelangan tangan bajingan itu saat dia mengklik segmen selanjutnya di mana dia muncul. Monolog batin Kawo itu bener-bener bikin dia naik pitam seketika. Kayaknya Kang Yuhan perhatian banget sama gue dari tadi dia diam-diam ngelirik ke sini terus. Jangan-jangan dia naksir gue Kang Yuhan cuman bisa pasang muka cengos sekaligus ingin menangis karena saking bingungnya. Sumpah setiap kalimat yang dia baca bikin dia ingin langsung lari dan menembak mati Royuhan detik itu juga. Komentar di forum diskusi mulai pindah haluan mendukung Choi Suyong tapi itu nggak jadi masalah buat dia. Lagian, dari awal targetnya memang cuma mau ambil posisi pemeran pendukung saja, tapi tiba-tiba ada tipe komentar lain yang bikin dia kaget. Loh kok ada yang nge-ship dia sama Rora, seiring munculnya karakter-karakter penting satu persatu. Perhatian pembaca nggak lagi fokus berlebihan ke arahnya. Itu jelas kabar bagus buat dia, tapi artinya poin sumber yang bisa dia dapatkan juga bakal makin menipis. Jadi supaya bisa mengumpulkan lebih banyak poin dari para heroin yang bakal muncul nanti, dia harus benar-benar pamer kualitas diri di depan para pembaca. Kang Yuhan memutuskan buat membranding masa depannya sebagai sebongkah permata mentah yang ditemukan oleh seorang oportunis. Pas lagi mengingat hal itu, dungeon aslinya pun dimulai, tapi secara tak terduga, Royuhan malah mengatur agar dia berburu dari luar dungeon. Monster di dalam portal tipe tetap ini memang cuma bisa bergerak di dalam area portal, dan nggak bisa melihat manusia di luar, padahal manusia bisa bebas keluar masuk. Rencana tempur kali ini adalah Yohan dan Sueyang bakal memancing monster-monster itu ke dalam dungeon sementara Kang Yuhan tinggal memberikan dukungan sniper dari arah luar. Sini ulurkan tanganmu. Royuhan langsung menjejalkan segenggam penuh ramuan mana ke telapak tangannya. Tatapannya serius banget. Udah kubilang kan di raid hari ini kamu itu inti serangannya. Jadi kali ini nggak perlu khawatir soal kehabisan mana. Hajar aja tanpa ampun. Royuhan langsung menghancurkan inti dari cacing pasir level 1. Seketika semua monster di dalam dungeon jadi semakin menggila. Tapi si gadis ini memang punya skill menembak level dewa 1 tembakan untuk satu monster. Bener-bener presisi meledakkan kristal inti mereka. Tapi saat monster terus-terusan keluar tanpa henti, dia langsung sadar kalau si oportunis itu lagi memainkan skenario di balik layar. Bajingan itu bukannya membantu malah asyik bikin kekacauan sendiri tanpa mengangkat jari sedikit pun. Nggak butuh waktu lama, mulut pintu masuk dungeon sudah penuh sesak dengan gerombolan monster. Walaupun mereka nggak bisa menyerbu keluar. Lengkingan suara mereka yang sangat melengking benar-benar menghantam gendang telinga Kang Yuhan dengan keras. Membangkitkan memori yang sangat ingin dia lupakan. Dulu dia masih sangat kecil saat monster Doppler menyerang kawasan kumuh secara besar-besaran. Pasukan bersenjata lokal menjalankan kebijakan ekstrim, lebih baik salah bunuh 1.000 orang daripada membiarkan satu monster lolos. Warga sipil yang nggak berdosa pun ikut tewas secara tragis oleh senjata bangsa mereka sendiri. Satu demi satu monster tumbang. Kang Yuhan mengertakkan gigi dan berusaha keras mengusir pikiran buruk yang mengganggunya. Setelah sekian lama, monster di sekitar akhirnya berhasil disapu bersih sepenuhnya. Yohan Sueyong teriak Kang Yuhan, dan mereka berdua langsung menoleh ke arah suara itu. Mata Royuhan langsung melotot perkembangan Kang Yuhan benar-benar jauh melampaui dugaannya. Seorang sniper level 15 dengan kelincahan dan sihir yang sudah mencapai peringkat C, Royuhan benar-benar dibuat melongo. Si gadis imut itu pun melambaikan tangan di depan mukanya. Yohan dalam hati si gadis ini merasa puas banget. Senang ya, inilah hasil dari memasukkan hampir semua poin status ke sana. Melihat anak didik yang kamu besarkan sendiri tiba-tiba punya kelincahan dan sihir setara hunter profesional. Rasanya pasti luar biasa kan? Dia pun pura-pura bertanya dengan khawatir. Ada apa? Kamu merasa nggak enak badan ya?
Apa kita berhenti saja buat hari ini? Baru saat itulah Ryo-Yohan sadar dari lamunannya. Dia kelihatan semangat banget. Aku nggak apa-apa. Ayo bereskan, kita akan langsung lanjut masuk lebih dalam ke dalam dungeon. Di tanah sudah berserakan banyak sekali. Crystal Inti Monster. Mereka mulai menumpuk mayat-mayat monster itu jadi satu. Kamu sudah dapat skill inventaris kan? Tiba-tiba si gadis kucing bertanya, kok kamu bisa tahu? Sebenarnya aku bisa melihat panel statusmu. Dia bohong padamu. Ryo-Yohan langsung membongkar tipuannya. Begitu mencapai level 2 semua Awakener otomatis akan membuka skill inventaris. Wah, keren banget. Kapasitasnya seberapa besar? Ini nggak ada hubungannya dengan ukuran sih. Kalau pakai standar level 1, kamu bisa menyimpan 10 jenis barang masing-masing 100 slot. Oh ya, inventarisku sendiri sudah level 10. Gila, gue bisa simpen 100 jenis item masing-masing 1000 slot. Si gadis langsung melongo dan memuji habis-habisan skill baru Kawo ini. Tapi dalam hati dia malah ngomel, ini kan stat sampah legendaris, yang cuma naikin kapasitas inventory sampai level 10 doang. Tiba-tiba Ryo-Yohan buang muka bercandanya dan jadi serius banget, semua mayat monster bisa kita masukin utuh ke sini. Dia udah ngerencanain ini dari awal bahwa semua jarahan ke bursa penukaran jual terus bagi hasil rata, fix otaknya emang otak bisnis. Kelompok ini akhirnya sampai di bagian terdalam dungeon. Berkat support sihir dari si gadis kucing mereka berhasil ngelewatin banyak jebakan maut tanpa lecet. Tiba-tiba sebuah portal teleportasi muncul entah dari mana. Ini benar-benar beda dari plot novel asli yang pernah dibaca Kang Yuhan. Harusnya di cerita aslinya mereka cuma perlu jalan santai ambil itemnya dan dungeonnya pun kelar. Sepertinya Ryo-Yohan gak sengaja nemu hidden quest dalam game ini. Tepat saat itu sebuah suara berat menggema di seluruh menara. Lanjutkan ujian ini wahai keturunan penghuni menara yang membawa darah murni binatang buas. Kang Yuhan langsung sadar kalau Ryo-Yohan berniat memanfaatkan kekuatan Choi Soo-young habis-habisan. Masalahnya ini tuh bener-bener red line atau batasan suci buat si gadis kucing. Benar saja Soo-young langsung ngamuk dan minta keluar dari dungeon detik itu juga. Kang Yuhan baru mau jadi penengah, si Ryo-Yohan malah makin manasin suasana. Semua ini emang udah masuk dalam rencana gue. Kalimat itu langsung bikin emosi si gadis kucing meledak. Masuk rencana lo junior, apa otak lo udah nggak guna lagi? Gue kira lo paham situasi gue, bentak Soo-young, tapi Yuhan malah jawab santai, gue paham darah lo dan gue tahu persis masa lalu lo. Makanya gue bawa lo ke dungeon ini. Ryo-Yohan terus-terusan mancing keributan sampai Kang Yuhan panik setengah mati. Rasanya dia pengen lari terus bekap mulut Kawo itu sekarang juga. Amarah Soo-young makin membara, jadi lo emang udah niat mati di sini ya? Bisa tenang dulu nggak? Daripada saling bunuh, mending kita fokus beresin kekacauan di luar sana. Kita nggak bisa pergi, eventnya udah kepicu. Duh, Kawo ini bener-bener gila, udah kayak orang kecanduan game akut. Apa dia pikir dia masih karakter game yang bisa reload setelah mati? Tepat saat si gadis kucing mengaktifkan sihir pembunuhnya. Dan hampir aja bikin nyawa Yuhan melayang, cowok itu bicara lagi. Kalau lo bunuh gue sekarang lo, dan Kang Yuhan juga bakal mati di tempat ini. Ini adalah kuil para binatang. Menara ini aslinya tempat para beastman menjalani ujian hidup dan mati. Levelnya terlalu tinggi buat kita sekarang, tapi tenang aja senior. Gue tahu strateginya. Lo punya alasan buat tetap hidup kan? Meski masih emosi jiwa, si gadis kucing akhirnya narik kembali sihirnya. Terus, rencana lo apa sekarang? Melihat siasatnya berhasil, Ryo-Yohan cuma nunjuk ke depan dengan gaya coolnya. Lihat pintu itu, labirin di depan adalah panggung kita selanjutnya. Akhirnya si gadis kucing pun milih buat ngalah. Sepanjang jalan Ryo-Yohan yang ambil alih komando. Apalagi setelah naik level dia berhasil ngebuka skill shared vision. Sekarang dia bisa ngelihat apapun yang dilihat Kang Yuhan secara langsung. Berkat skill penglihatan jarak jauh itu semua, peringatan jebakan jadi kelihatan jelas banget. Semuanya terpampang nyata di depan mata. Sambil memuji Kang Yuhan dalam hati malah nyinyir habis-habisan. Selain makan dan tidur, apa Kawo ini ngabisin seluruh hidupnya cuma buat main game doang? Kok bisa tahu sedetail ini? Saat itu dia ngelihat si gadis kucing yang kelihatan lesu di belakang. Aku harus panggil kakak apa ya? Panggil apa aja terserah, gue nggak peduli hal sepele gitu. Kalau panggil senior boleh, si gadis kucing akhirnya tersenyum dan setuju. Menurut pandangan senior, apa yang dilakuin Yuhan tadi itu jahat banget ya buat standar gue, iya. Itu keterlaluan. Si gadis anjing itu pun ngecilin suaranya. Kalau gitu nanti aku bantuin kasih dia pelajaran. Kedepannya Yuri juga bakal bantu jadi senior, jangan khawatir ya. Kata-kata manis itu sukses bikin suasana hati Soo-young membaik. Dia pun tertawa lepas. Wah, lo khawatirin gue. Gemes banget sih, makasih ya. Nanti kalau lo sama Yuri mau hajar Kawo itu, jangan lupa ajak-ajak gue juga. Si gadis anjing pun ngangguk mantap. Sambil asyik ngobrol mereka bertiga, akhirnya sampai di ruang hadiah di bagian paling dalam dungeon. Ternyata hadiah di sini cuma bisa diambil sama mereka yang punya darah beastman, dan hadiahnya adalah key item yang super penting. Item ini kunci utama buat jalan cerita di novel aslinya.
Melihat Suyong berhasil dapat barang itu, jiwa oportunis si Yuhan langsung kumat lagi. Tapi sebelum dia sempat ketawa licik, si gadis kucing malah ngelempar kunci itu, tepat ke mukanya. Kang Yuhan pun buru-buru ngambil kunci yang jatuh itu. Yohan nih kuncinya. Tiba-tiba pintu keluar dungeon muncul di samping mereka. Dia pun kaget bukan main. Jadi pintu keluarnya tersembunyi di balik ruang hadiah. Hampir semua dungeon emang desainnya gitu. Oke, raid hari ini kerja bagus semuanya. Belum juga Yuhan kelar ngomong, si gadis kucing udah nyengkeram kerah bajunya. Junior, jangan bilang lo udah lupa. Gimana cara lo sengaja mancing emosi gue tadi? Meski lagi diancam mau dibunuh, cowok ini tetap pasang muka lempeng dan tenang banget. Gue masih punya satu hal lagi buat ditawarin ke senior. Apalagi rencana busuk lo sekarang. Namun, kalimat tajam darinya barusan sukses bikin si gadis kucing membeku seketika. Gak cuma itu, sihir pengikat yang tadinya menahannya pun langsung lenyap tak berbekas. Akhirnya, sambil menahan amarah, dia terpaksa mengertakkan gigi dan menyetujui tawaran gila itu. Biar makin rahasia, Ro Yuhan sengaja pakai item peredam suara tingkat tinggi. Hasilnya, Kang Yuhan sama sekali nggak dengar sepatah kata pun soal kesepakatan gelap yang mereka buat. Benar-benar taktik yang licik.